Healthy is easy. Iya. Jadi memang sampai paling yang terendah itu PPKM mikro yang di RT, RW, RW itu diaktifkan juga kemarin juga sangat membantu dokter. Iya, betul sekali. Kampung tangguh ya, itu luar biasa menurut saya. Inovasi-inovasi yang datang muncul dari masyarakat itu wah luar biasa. Justru kepedulian masyarakat itulah kuncinya menurut saya betul. ya. Tapi sebagai masyarakat kita juga butuh keseimbangan ya Bu Santi ya. Jadi artinya tenaga kesehatan menjaga kesehatan teman-teman, tenaga ekonomi yang menggerakkan ekonomi, yang rumah ya perlu makan ini ya. Dengan keputusan pemerintah yang akan mengadakan PPKM level 3 mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Ini menurut pandangan Dokter Santi bagaimana ini Dokter? Iya. Mestinya sih pemerintah tuh juga nggak asal menerapkan PPKM level berapapun. Mestinya udah banyak sekali orang-orang hebat yang duduk mendukung pemerintah seperti apa dan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan di masa pandemi ini, termasuk ekonomi. Ya, bagaimana hitung-hitungan ekonomi jika seandainya tidak diterapkan PPKM dan diterapkan PPKM, mestinya sudah ada pembandingnya. Kalau tidak diterapkan PPKM, misalnya orang begitu banyak yang terkena sakit dan sebagainya, ekonomi akan lebih ambruk karena kan mungkin seperti itu ya. Karena saya bukan dari sisi ekonomi, tetapi kalau saya memasrahkan, mestinya pemerintah itu sudah didukung oleh orang-orang hebat di sekitarnya dan sudah menggunakan semua perhitungan. Mengapa kok dilakukan PPKM? Menurut saya sih sabar. Kita harus sabar semuanya, tetap mendukung ya keputusan-keputusan yang mungkin kita rasakan aduh kok merugikan. Dari pihak hotel ya yang udah dipesan gitu oleh banyak pelanggannya ya yang mau bernatal tahun baru itu mesti ngerasa waduh semua rezekinya. Tapi insya Allah yang namanya Allah tuh nggak tidur ya. Kembali lagi kepada kepasrahan kita, kesabaran kita. Insya Allah akan ada ganti-gantinya. Ada ganti-gantinya. Iya. Jadi, kan ini hanya tanggal 24 sampai tanggal 2 yang memang ini peaknya. Iya, ya, peaknya. Tapi insya Allah akan ada ya rezeki-rezeki yang akan digantikan setelah itu. Memang perhitungan ini untuk sementara 10 hari ini. Iya. Sebenarnya bukan hanya masyarakat, saya aja juga kepengennya liburan. Ketemu pengennya keluarga liburan, juga. santai-santai gitu ya. Aduh, udah pengen gimana ya? Pengen santai lah. Aduh, pasien tunggal satu, pengennya istirahat. Nah, sebetulnya kan gitu ya, Pak Har? Sama semua ya. Sama, sebenarnya tidak hanya masyarakat atau tidak hanya pemilik hotel atau siapapun yang pengusaha, tapi kami pun sebenarnya petugas kesehatan kepengen sebetulnya berlibur. Ya, tapi kami harus menahan diri, harus sabar menunggu semuanya selesai itu Pak. Ada yang kepentingan lebih besar. Ada kepentingan yang lebih besar, kita sama-sama sabar. Insya Allah tahun depan kalau kita semuanya sabar mungkin bisa terbebas dari ini. Kembali lagi orang sabar itu. Iya kuncinya. Oke. Ini yang rada-rada lagi hot ini Bu Santi tentang PCR dan swab antigen ya. Jadi perkembangan di lapangan ini banyak sekali ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi sebenarnya PCR ini untuk perjalanan ini butuh apa tidak sih gitu? Swab ya? Ya, swab antigen juga, juga PCR juga. Gitu. Memang sangat banyak kontradiksi ya, tetapi untuk saya pribadi ya secara keilmuan yang dicoba untuk kita pelajari karena ini kan sesuatu yang baru ya Pak Harno. Jadi kalau saya setuju dengan swabnya adalah PCR untuk perjalanan. PCR gitu ya. Bukan swab antigen. Oh gitu ya. Ya, kalau memang dari sisi biaya betul swab antigen itu murah ya dan cepat, tetapi sekali lagi swab antigen ini juga banyak kelemahannya ya bukan sering ya tetapi ditemui juga yang swab antigennya positif ternyata swab antigennya negatif ternyata PCR-nya positif. Nah seperti itu dan lagi swab antigen ini untuk pasien-pasien yang benar-benar
sedang terinfeksi ya, Nah, Pak. itu, Tetapi orang yang terinfeksi ini ternyata tidak selalu memperlihatkan gejala infeksinya, ya, dan itu menurut saya sih yang paling memang kalau mau diterapkan sebaiknya PCR. Iya, sebaiknya PCR. Jadi karena ada beda yang dicek itu sebenarnya berbeda ya, Iya, bahannya jadi, berbeda. Jadi ARN sama virusnya ya. Iya, betul sekali. Nah, Jadi beberapa pendapat bilang bahwa PCR antigen itu adalah pemeriksaan tambahan. Iya. Yang benar memang anamnese diperiksa, lah itu muncul gitu Bu Santi. Bagaimana ini ilmu atau ilmu kedokteran ini bisa menjembatani ini? Karena kalau kita di luar PCR ini sudah menjadi barang apa ya, kebutuhan, tapi membebani begitu Bu. Jadi artinya beberapa orang mengeluh, wah saya ini naik kereta api tiketnya aja 150 tapi PCR-nya 275. Lah ini menurut pandangan ekonomisnya bagaimana? Jadi kalau pandangan ilmunya kan PCR adalah alat bantu untuk mendiagnosa gitu. Bagaimana Bu Dr. Santi gitu? Iya. Sebenarnya sih saya kan bukan ahli ekonomi ya, tetapi semua itu kembali kepada risiko ya, Dokter Harnowo. Jadi semua ada risiko, tergantung kepada apa yang dituju oleh kita. Jangankan urusan tadi keuangan dan sebagainya, PCR dan sebagainya. Jadi kita datang misalnya bekerja ke satu tempat melalui suatu perjalanan, itu adalah suatu risiko yang kita tempuh. Tapi kenapa kita ambil risiko itu? Entah itu naik mobil, entah itu naik kendaraan apapun, ya, atau sepeda motor atau jalan kaki. Tetapi kan kita menempuh sesuatu yang itu sebenarnya berisiko. Kenapa kita ambil? Karena tahu ada tujuan yang kita bayangkan itu akan menguntungkan untuk kita. Ya, jadi sama sebetulnya. Kalau misalnya kita hanya hitung-hitungan ekonomi, kita menjadi sedih ya, aduh kok perjalanan malah menjadi terbebani. Padahal kita juga tidak ingin terbebani. Tapi siapa sih yang ingin ada hidup di era pandemi ya? Nah, pandemi seperti inilah yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi rupanya kita juga jangan ini juga harus bersabar. Ternyata pemerintah juga mengubah terus regulasinya kan, Pak Harnowo ya. Yang tadinya dulunya 900.000 sekarang udah diturunkan sekian lagi diturunkan. Mudah-mudahan besok lusa memang free. Selain free, kalau bisa ya udah, kalau semuanya kitanya taat dengan yang namanya protokol kesehatan, tidak perlu di PCR. Karena kita semua taat. Semuanya patuh, tidak perlu PCR. Apa enaknya sih di PCR? Diorek-orek aja, nggak enak sama sekali. Ya jadi kalau kita semuanya patuh, insya Allah kita nggak harus PCR, ya sudah hidup kita normal. Tapi itu yang sulit. Merubah sesuatu menjadi budaya itu sulit. Ya. Nggak usah, saya tidak membicarakan orang lain, tapi membicarakan diri saya sendiri saja. Itu juga saya merubah diri saya untuk patuh terhadap itu perlu waktu. Untuk cuci 6 langkah itu, saya butuh waktu 1 tahun untuk saya biasa benar-benar. Menjadi kebiasaan. Alhamdulillah sekarang tanpa cuci tangan 6 langkah saya merasa tidak nyaman, merasa kayak ada kurangnya dan sebagainya. Tapi itu perlu waktu, maka dari itu ya kita memang harus sabar, tetap mengajak masyarakat, ayo untuk tetap protokol kesehatan sesuai semuanya, sesuai dengan aturan. Kuncinya hanya itu. Tidak ada obat yang definitif, tidak ada pemeriksaan yang 100% bagus, tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Tapi kita mencegah, protokol kesehatan kita pegang, insya Allah kita akan terbebas. Tapi bukan hanya kita harus mengajak sekeliling kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau yang lain juga peduli dengan kita dan kita peduli dengan mereka, insya Allah kita juga akan. Mantap. Itu kalau menurut saya Pak Har, karena belum ada yang sesuatu yang New definitif. normal itu termasuk. New normal, kita memang tetap aktivitas biasa aja. Enggak harus kita mengurangi aktivitas, tetap harus di WFH, menurut saya enggak. Kalau seandainya kita semua menyadari hal itu. Betul. Ya, dan melakukannya ya, sadar dan melakukannya. Saling mengingatkan, tolong dong masker misalnya. Sambil mengingatkan, jaga jaraknya, jangan. Saya kira
insya Allah kita akan, ya kita memang sedang belajar kepada yang pemberi hidup ini luar biasa memberikan semua ilmunya, memberikan semua aturan-aturan main yang merubah semuanya. Apakah kita mampu untuk bersabar dan melakukan itu semuanya dengan benar? Benar. Ya itu aja sebenarnya Pak. Ya. Oke. Tawakal deh. Ya, Dokter Ya. Susanti, terima kasih sekali. Sama-sama, Mungkin Dokter Dokter Susanti ada pesan yang paling sederhana, yang enak untuk masyarakat umum ini tentang COVID-19. Closing statement ya. Iya, closing statement. Ya, menjelang Nataru ya, dan juga tetap kita masih berada di era pandemi, saya mengajak seluruh masyarakat sekali lagi untuk tetap bersabar dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Tidak ada yang rugi dengan menerapkan protokol kesehatan.